Belum nanti kita masuk pada bahasan capital budgeting. Oke, saya share screen. Oke, pada kuliah sebelumnya sudah dijelaskan arus kas. Ya, nanti saya akan mereview sejenak terkait dengan arus kas sebelum kita membahas di capital budgeting. Ya, oke. Jadi kalau kita melihat apa yang menjadi tujuan perusahaan, ya, yaitu bagaimana menghasilkan keuntungan, ya. Nah, tentunya perusahaan menggunakan arus kas di sini, ya, yang dihasilkan melalui pemanfaatan aset, ya. Nah, ini hal yang penting, ya. Bagaimana arus kas itu terjadi, tentunya ada aset yang dimanfaatkan, ya. Aset ini macam-macam tergantung dari objek, ya, perusahaan, ya, bisa tangible dan bisa juga sifatnya untangible, ya. Tangible misalkan bangunan, ya, kemudian peralatan, ya, kemudian kendaraan. Ini semua adalah aset-aset yang kemudian nantinya bisa menghasilkan arus kas, ya, membangkitkan arus kas. Kenapa? Karena tanpa aset, ya, kita tidak bisa memperoleh profit, ya. Justru dengan aset itulah perusahaan berusaha untuk mendapatkan profit. Nah, bagaimana kita mengetahui profit? Ya, tentu dari penjualan, ya. Nah, berapa besar penjualan, berapa besar operasional dan sebagainya, itu semua akan tercatat di dalam arus kas, ya. Jadi ini penting bagaimana kita memahami mengenai aset itu sendiri, ya. Nah, tentu perusahaan, ya, ingin agar aset yang dimiliki berkembang terus, tumbuh terus, ya, asetnya. Nah, dengan aset yang berkembang itulah nantinya diharapkan bisa menghasilkan profit, ya. Dan itu akan tercermin dari arus kas yang disusun oleh perusahaan. Nah, ini, ya. Oke, jadi ini kita membicarakan laporan keuangan aliran kas, mungkin sudah banyak yang dibahas oleh Pak Wisudanto, ya. Oke, jadi ada satu hal yang perlu juga kita ketahui, ya, terkait dengan arus kas, ya, yaitu kita dapat mengetahui siklus kehidupan produk, ya. Dari arus kas itu kita paham produk life cycle, ya. Nah, tentu kalau kita bicara eh, produk life cycle dari mana? Ya, kita lihat nantinya dari aliran kas, ya. Oke, ada yang bisa memberikan pendapat apa yang dimaksud dengan siklus kehidupan produk? Contohnya mungkin kayak development Pak, mulai dari apa namanya engineeringnya, proses engineering, terus kemudian
habis itu mass production, kemudian baru end of life kayak gitu barangkali Pak. Oke. Ada yang lain? Izin Pak, mungkin suatu siklus dari sebuah produk pada saat diproduksi hingga akhirnya menghasilkan cash untuk mengganti biaya modal yang dikeluarkan dalam memproduksi produk tersebut. Seperti itu Pak. Oke. Yang lain lagi? Ya. Jadi kalau kita bicara siklus kehidupan produk, ya, produk itu di awal ini kan bagaimana suatu produk itu dilahirkan, ya, dilahirkan. Ya, tentunya melalui proses-proses tertentu sehingga produk itu muncul, ya. Nah, pada tahap awal mungkin belum banyak yang mengenal produk tersebut, ya. Sampai kemudian pada suatu saat, nah ya itulah yang kita sebut sebagai tahap perkenalan, ya, perkenalan karena mengenalkan produk itu kepada customer. Kemudian masuk tahap pertumbuhan, ya, di mana permintaan terhadap produk itu semakin meningkat, ya. Nah, itu yang kita sebut tahap pertumbuhan, ya. Kemudian produk tersebut sampai pada titik di mana dia stabil, nah, ya, stabil. Nah, itu kita masuk ke tahap kedewasaan, ya, atau maturity. Setelah itu akan memasuki fase penurunan, ya. Nah, fase penurunan kemudian lambat laun makin lama ya makin menurun akhirnya hilang. Ya, disitulah kita bicara siklus kehidupan produk. Nah, siklus kehidupan produk itu bisa kita lihat identifikasi dari arus kas, ya, identifikasi arus kas. Nah, tentu di awal kalau kita bicara tahap perkenalan, pertumbuhan itu aliran kas itu biasanya masih negatif, ya. Kenapa negatif? Ya karena belum banyak orang yang menggunakan, ya, belum banyak orang yang mengenal, ya, belum banyak orang yang membeli, ya, menggunakan dan sebagainya. Sementara, ya, biaya investasi di awal, ya, biaya operasional itu ya, sudah keluar di situ. Sementara pendapatan pada masa atau tahap perkenalan pertumbuhan ini masih kecil. Nah, itulah kita sebut pada tahap biasanya tahapnya negatif di situ, ya. Nah, kemudian pada tahap pertumbuhan aliran kas bersihnya itu mulai, ya. Net bisa negatif atau juga bisa positif, ya, tergantung dari besarnya investasi, ya. Karena setiap investasi itu beda-beda, ya. Siklus itu juga terkait dengan misalkan ada proyek yang usia teknisnya, oke, ada usia teknisnya panjang, ya, 30 tahun, ya, lebih, ya. Tapi ada produk yang siklusnya itu pendek, 5 tahun, ya. Nah, yang paling kita lihat pendek itu adalah seperti handphone itu kan life cycle-nya pendek itu, ya. Ya, oke. Jadi, ya, nah ini bisa aliran negatif, bisa juga arus kas bersihnya positif, ya, tergantung. Nah, namun pada tahap kedewasaan maturity, ya itu biasanya sudah positif di sini, ya. Nah, sudah positif,
ya. Karena apa? Produk itu sudah dikenal oleh banyak, ya. Penggunanya juga sudah banyak, ya. Nah, disinilah perusahaan mulai, ya, eh, mendapatkan profit, ya, untuk menutupi beban biaya yang dikeluarkan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini pada tahap kedewasaan. Nah, setelah itu masuk tahap penurunan. Nah, arus kas biasanya negatif di sini. Ya, kenapa negatif? Ya, karena mungkin persaingan dan sebagainya yang menyebabkan produk, ya, kita itu bisa jadi tidak lagi kompetitif, ya. Nah, penurunan sales, ya, penjualan, nah, itu dimungkinkan di sini, ya. Nah, itu kita bicara mengenai sementara beban operasional itu masih cukup tinggi, ya, sehingga arus kas biasanya negatif, ya, arus kas bersihnya negatif. Itulah yang kita udah bisa mengidentifikasi, oh ini sudah mulai negatif nih kas bersihnya. Nah, ini menunjukkan tanda-tanda bahwa ini sudah mencapai tahap penurunan, ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat arus kas ini sebetulnya ada dua pola patternnya, ya. Ada yang kita sebut polanya konvensional, ada non konvensional kayak cash flow, ya. Nah, yang membedakan di sini kalau konvensional itu adalah di awal itu negatif, ya, di awal itu negatif. Setelah itu kemudian positif, ya, terus cash flow-nya, ya, positif. Nah, kenapa ini? Di awal negatif kemudian positif. Ada yang bisa memberikan eh, tanggapan? Mungkin digunakan ini Pak untuk Suaranya kurang ini. oh, iya. Iya Pak, mungkin dipakai untuk investasi Pak. Jadi negatif. Oke. Jadi di awal itu kan kita lebih banyak melakukan kegiatan investasi di sini, ya. Beli aset, ya, bangun aset, ya. Nah, ini efeknya kemudian arus kas bersihnya negatif semua ini, ya, kalau kita bicara di sini. Ya. Di awal perusahaan melakukan investasi, ya, dengan membangun aset, ya, dengan menambah aset, ya, ini negatif semua, ya. Baru pada tahap-tahap berikutnya mulai arus kasnya positif, ya, di sini. Kemudian yang berikutnya yang kita lihat adalah uh, yang non konvensional, ya. Nah, sama seperti yang konvensional itu negatif, ya. Hanya pada periode tertentu kemudian muncul juga negatif, ya. Setelah positif negatif lagi, ya. Nah, kemudian di akhir bisa jadi negatif, ya. Apa penyebabnya? Kenapa setelah positif bisa kemudian, ya, terjadi cash flow negatif? Down cost, Pak. Shutdown cost. Nah, seperti apa contohnya?
Kalau Seperti apa? kalau di kami mungkin seperti off hire atau perbaikan, Pak. Perbaikan. Oke, ya. Nah, perbaikan itu digolongkan seperti apa? Apakah masuk kategori investasi atau operasional? Kalau kalau yang eh, maintenance itu masuk di operasional. Tapi kalau di repair itu ada dua kos, masuk di eh, apa? Yang satu masuk di eh, bukan investasi, yang masuk di investasi, yang satu masuk di maintenance, yang masuk di investasi kalau misalkan terjadi penambahan nilai. Jadi, ya, sama-sama mengeluarkan biaya, ya. Tetapi kalau pemeliharaan rutin, ya, itu biasanya kita masukkan ke operasi, ya kan itu. Tapi kalau peramajaan, peralatan itu kita masukkan ke investasi, ya. Nah, ini negatif ini bisa jadi karena adanya investasi, ya, penggantian alat, ya, itu masuk ke dalam investasi di situ, sehingga negatif, ya. Jadi alat yang sudah tua, ya, mesin-mesin yang sudah tua diganti dengan mesin yang lebih baru, yang lebih efisien, ya, irit BBM dan sebagainya itu adalah bagian dari investasi, ya. Nah, sedangkan kalau sifatnya perawatan rutin itu masuk di operasional. Jadi ini kita lihat bagian dari ini. Nah, shutdown cost ini adalah berkaitan juga dengan ini, ya, ketika perusahaan itu menutup kegiatan operasionalnya, ya, di mana perusahaan harus menyelesaikan seluruh kewajiban, ya, baik terhadap nasabah maupun kepada supplier maupun juga kepada karyawan. Nah, ini ada biaya-biaya yang dikeluarkan, ya, misalkan PHK, ya, itu kan mengeluarkan biaya juga ini, sehingga arus kas bisa juga negatif di sini, ya. Selain itu juga berkaitan dengan lingkungan, ya, ya, itu juga bisa mempengaruhi arus kas menjadi negatif, ya. Contoh sederhananya misalkan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, ya, nah, batu bara misalkan, ya. Nah, ketika depositnya habis, ya, itu kan tidak ada lagi yang bisa dijual. Tapi di sisi lain, kewajiban untuk melakukan reklamasi, ya, menutup bekas-bekas tambang yang ada, dan itu menjadi cost. Nah, disinilah yang kita sebut apa? Environment mitigation, ya. Ya, mengembalikan kondisi lingkungan sebagaimana kondisi di awal, ya. Jadi produksi sudah mulai menurun, tapi di sisi lain ada pengeluaran-pengeluaran untuk perbaikan lingkungan, ya. Ini juga bisa mempengaruhi eh, cash flow, ya, arus kas yang ada. Oke, kalau kita lihat, ya, tadi, ya, sebetulnya kan siklus, ya, hidup produk ini kita mengenal 4 tahapan: perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan atau maturity, kemudian penurunan, ya, mulai turun. Nah, demikian pula kalau ini kita gambarkan melalui grafik pendapatan, nah, ya, grafik pendapatan,
ya, pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan aset. Ya. Di perkenalan ini masih kecil ini pendapatan. Ya. Karena baru memulai, ya, seperti startup dan sebagainya. Ya, perkenalan. Kemudian tumbuh, pendapatannya mulai, ya, growth, tumbuh, meningkat. Ya. Nah, setelah itu stagnan dia, ya, stabil, ya, stabil terus, ya. Nah, ini juga tergantung pada perusahaan, ya, bagaimana mempertahankan agar tetap stabil atau kalau memungkinkan masih tetap bisa growth, tumbuh, ya. Nah, kemudian pada tahap berikutnya penurunan pendapatan ini akan menurun, ya, seiring dengan dari aset, ya. Nah, tentu setiap aset itu ada umur teknisnya, ya. Misalkan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, umur teknisnya kendaraan itu misalkan bis itu berapa tahun? 10 tahun, ya, misalkan. Atau taksi 5 tahun. Nah, ini kan ya, ini pengaruhnya di sini, ya, mulai terjadi penurunan di sini, ya. Nah, oke. Nah, aliran kas yang lain, ya, kalau kita lihat di sini adalah dari sisi investasi, ya. Ya, investasi ini kita lihat, ya, grafiknya juga demikian. Di perkenalan pertumbuhan itu masih negatif di sini arus kas, ya. Karena apa yang diinvestasikan belum kembali, ya, belum kembali, ya. Nah, nanti pada suatu tahap fase tertentu, ya, mulai, ya, modal yang diinvestasikan kembali, ya, sehingga ini mempengaruhi arus kas yang tadinya negatif menjadi positif, ya, dari sisi investasi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah operasi, ya, kegiatan operasional. Ya, di awal perkenalan, ya, tentu operasi ini kan kita bisa lihat, ya, dari biaya-biaya operasional, ya, besarnya biaya operasional, dan juga bisa kita lihat dari penjualan, ya. Nah, tentunya di awal, ya, masih rendah, ya, tingkat penjualan, sehingga kalau kita lihat dari operasi itu grafik ini masih negatif, ya, di dalam arus kas, ya. Namun dengan berjalannya waktu, ya, tahap operasi ini, ya, kegiatan operasi akan menghasilkan arus kas yang positif, ya, sampai kemudian nantinya mengalami penurunan, ya, mengalami penurunan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pendanaan, ya, dari sisi pendanaan. Nah, kalau kita bicara pendanaan, itu di awal itu arus kas positif, ya. Kenapa positif? Ya, di awal karena pendanaan ini untuk pengembangan bisnis di awal bisa berupa equity, ya, modal yang disetor, ya, oleh pemegang saham itu kan akan mempengaruhi aliran kas, ya, kasnya nambah, ya. Di awal perusahaan mengajukan kredit ke lembaga keuangan itu akan menambah arus kas, ya, ini kas. Nah, dengan berjalannya waktu, ya, pendanaan bisa saja turun di sini. Kenapa? Karena perusahaan kemudian harus, ya,
memenuhi kewajiban misalkan pembayaran kembali atas hutang, ya. Jadi misalkan kalau perusahaan menerbitkan obligasi di awal dia aliran kasnya positif. Tapi kalau obligasi itu kemudian jatuh tempo, ya, maka di sini perusahaan harus mengeluarkan uang untuk, ya, membayar obligasi yang sudah diterbitkan. Jadi ini kita lihat, ya. Nah, artinya apa? Dari 4 grafik ini, di dalam arus kas ada 4 hal yang perlu kita cermati, ya, yaitu pendapatan, ya, mana saja pendapatannya, besarnya seperti apa, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah operasional, ya. Bagaimana kegiatan operasional itu berlangsung, ya. Biaya-biaya operasional yang dikeluarkan, ya, seperti apa. Kemudian investasi, ya. Apa yang diinvestasikan, ya, misalkan membeli kendaraan, membeli gedung, ya, tanah. Nah, ini semua adalah investasi, ya. Perusahaan membeli saham, nah, ini semua masuk kategori investasi, ya. Kemudian pendanaan. Nah, ini berkaitan dengan misalkan perusahaan menerbitkan saham. Nah, ini adalah untuk mendapatkan tambahan pendanaan, ya. Atau ada tambahan modal disetor oleh pemegang saham, ya. Ini juga, ya. Atau perusahaan mendapatkan pendanaan dari bank. Nah, ini juga, ya, kita lihat dari sisi pendanaan, ya. Jadi 4 hal inilah yang sebetulnya, ya, ada di dalam arus kas, ya. Dan keseluruhan inilah yang nantinya akan mempengaruhi arus kas bersih, ya, yang ada. Nah, nanti kita akan membahas kalau investasi itu bagaimana menilainya, ya. Nah, ini, ya. Nah, kalau kita melakukan investasi ada beberapa pendekatan nanti yang akan kita bahas nanti pada kuliah-kuliah berikutnya, ya, investasi, ya. Apakah investasi tersebut layak, ya? Bagaimana mengukur, ya, bahwa investasi yang dilakukan layak secara finansial, ya. Nah, nanti akan kita lihat adalah teknik-teknik di dalam penilaian investasi. Ya, ini yang kita lihat adalah di capital budgeting, ya. Ada perhitungan misalkan net present value, ya, kemudian payback period, ya, profitabilitas indeks, ya, internal rate of return, itu semua berkaitan dengan investasi, ya, investasi. Kemudian juga di sini operasi. Nah, kita bicara mengenai operasi, ya. Kita juga kaitkan antara operasional dan pendapatan, antara biaya-biaya yang dikeluarkan, biaya operasi dengan pendapatan, ya. Tentu ada ukuran-ukuran ya, yang harus kita perhatikan, ya. Misalkan bagaimana agar perusahaan di dalam beroperasi itu bisa mendapatkan keuntungan, ya, atau minimum bisa bertahan, ya, dengan posisi tidak untung dan juga tidak rugi. Ya, itu yang kita sebut BEP, ya, break even point, ya, artinya besarnya pendapatan dengan biaya operasi bersama, ya, di sini.
Ya, kita nanti bicara mengenai BEP di situ, ya. Nah, tentu dari pendapatan dan sebagainya, ya, juga kemudian kita lihat, ya, profitabilitas, ya, sejauh mana perusahaan, ya, menghasilkan profit, ya, dari aset yang dimiliki. Nanti kita akan membahas itu, ya, itu yang kita sebut return to asset, ya, atau kita ROA, ya, bagaimana dengan aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan keuntungan, ya. Kemudian juga ada ROI, return on investment, ya. Bagaimana dari investasi yang dilakukan perusahaan bisa mendapatkan keuntungan, ya. Nah, mendapatkan return yang baik. Nah, itu kita bicara di profitabilitas, ya, di situ. Atau bagaimana dari sisi operasional, ya, penjualan, ya, besarnya penjualan ini terkait dengan profitabilitas, ya, kita nanti akan membahas ROS, return on sales, ya, di situ. Nah, di samping itu juga, ya, bahwa dalam operasional ini, ya, sangat dimungkinkan perusahaan membutuhkan modal dari luar, ya, dalam bentuk hutang, ya, ya. Maka nanti kita juga akan membahas mengenai long term, ya, debt ratio, ya, long term debt ratio, rasio hutang jangka panjang, ya, seperti apa. Nah, di sini kita juga melihat, ya, sejauh mana beban hutang yang dimiliki oleh perusahaan, ya, apakah masih aman-aman saja atau juga sudah ini, ya, terlalu membebani perusahaan, ya. Nah, itu kita bicara mengenai ada LTDR, long term debt, ya, to equity ratio, ya, bagaimana rasio hutang terhadap ekuitas, ya, DER, ya, ada DAR, debt to asset ratio, bagaimana rasio di situ, ya, berkaitan dengan benar, ya. Nah, selain itu, ya, hutang yang kita lihat juga dari arus kas adalah kita menilai, ya, dari sisi yang lain, ya. Bagaimana kalau perusahaan menerbitkan saham, ya, untuk membiayai aktivitasnya, untuk membiayai investasinya, ya. Ukuran-ukuran apa yang kemudian digunakan, ya. Nah, tentu, ya, cara pandang dari sisi perusahaan, ya, akan berbeda dengan cara pandang calon investor, ya. Tentu calon investor yang akan membeli saham akan melihat, ya, berapa besar dividen yang akan diperoleh dari setiap lembar saham yang dimiliki, ya. Nah, dari sisi perusahaan juga demikian, punya sisi pandangan, ya, bagaimana mendapatkan sumber pendanaan alternatif di luar, ya, kredit dari bank atau pinjaman dari bank untuk membiayai proyeknya. Nah, itu strategi nantinya berkaitan dengan penerbitan saham. Demikian, ya. Ada kalanya naik,
ya, ada kalanya juga turun. Ya, bagaimana posisi misalkan ketika kita lihat bahwa perusahaan arus kas dalam posisi rugi, ya, minus. Ya, apakah pemegang saham itu perlu diberi dividen? Ya, ya, itu semua kita bicara melihat dari sisi pendanaan di sini. Ya, oke, dari situ, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, perhitungan aliran kas, yaitu kita lihat tambahan kas itu bisa dari mana saja. Ya, jadi kalau perusahaan menambah hutang, maka kasnya juga akan bertambah. Ya, menambah modal, ya, atau equity, ya, modal yang disetor pemegang saham, maka kas perusahaan akan nambah. Tetapi kalau aktiva non kas, ya, misalkan membeli aset, ya, ya, kemudian pengembangan, ya, misalkan kantor cabang dan sebagainya itu makin banyak, tentu ini juga akan berdampak kepada besaran kas, ya. Jadi ini semua hal-hal tersebut tentunya bisa kita lihat nantinya bagaimana perubahan kas, ya, akibat dari perubahan setiap komponen-komponen yang ada, ya. Ini yang kita lihat. Nah, ini, ya, ada beberapa macam kelompok investasi, pendanaan, dan operasi, ya, ini. Jadi kas itu berubah, ya, akibat aktivitas dari 3 kelompok ini: investasi, pendanaan, operasi. Ya. Jadi kalau tadi kita bicara mengenai investasi, ya, perusahaan di sini membangun pabrik, itu masuk investasi. Ya, membeli bangunan, itu masuk investasi. Ya, kemudian membeli mesin-mesin, semua masuk investasi. Ya, kemudian pendanaan. Ada yang tahu pendanaan? Apa saja yang Saham masuk? tadi, Pak. Apa? Saham yang tadi, Pak, yang dijelaskan. Oh, saham. Oke, ya, perusahaan menerbitkan saham itu masuk ke pendanaan, ya, di situ. Kemudian yang operasi, ya, yang kita masukkan ke operasi apa aja? Gaji, Pak. Gaji. Oke. Terus, penerimaan dari pelanggan, pembayaran ke pemasok, pajak, gaji kepada nah, ya, karyawan. gaji. Ya. Oke. Ya, kita lihat di sini. Jadi kalau investasi, nah ini, ya, investasi, ya, perusahaan bisa menginvestasikan, ya, dananya dengan membeli surat berharga. Ini adalah investasi. Ya, juga membangun pabrik, ya, membeli peralatan. Ini semua masuk kategori investasi. Ya, harga perolehan aset, ya, dan aset yang lain. Ini, ya, yang kemudian kita masukkan sebagai bagian dari investasi. Kemudian operasi, nah ini, ya, berkaitan bisa berupa kenaikan atau penurunan piutang dagang, ya. Jadi berkaitan dengan hubungan dengan pihak supplier, nah, ya. Kemudian juga berkaitan dengan inventory, persediaan, ya, kenaikan penurunan persediaan, ya, tuh.
kemudian juga kenaikan penurunan aktiva lancar yang lain. Nah, itu kita masukkan di operasi, ya. Akumulasi depresiasi itu juga kita masukkan di operasi, ya. Hutang, ya, hutang pajak, apa bersih, ya, itu masuk ke operasi, ya. Kemudian pendanaan, hutang Basel, bagian hutang lancar dari hutang jangka panjang, ya. Nah, hutang jangka panjang, saham, dividen, ya. Kemudian perusahaan membeli kembali saham yang diterbitkan, ini semua masuk kategori pendanaan. Ya, jadi ini semua bisa kita lihat dari arus kas. Ya. Nah, ada beberapa metode yang bisa kita lihat di sini. Ada yang di dalam arus kas, ada yang berupa metode langsung dan metode tidak langsung, ya. Di mana letak perbedaan, ya. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kita membuat laporan arus kas tadi, ya. Tentu pelaporan tadi didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, ya, kegiatan operasi, kegiatan investasi, maupun pendanaan atau pembiayaan. Nah, ya, ini kita bisa lihat, ya, bagaimana itu perusahaan, di mana apa saja, ya, aktivitas operasi, ya, kemudian aktivitas investasi, ya, aktivitas pendanaan ini. Ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi, yang dicatatkan, ya, di dalam neraca. Ya, ini kebetulan perusahaan asuransi. Ya. Ya, jadi kalau kita bicara penerimaan premi, ya, dari nasabah atau klaim, ya, dan sebagainya, ini masuk aktivitas operasi, ya. Sedangkan investasi, ya, ketika perusahaan menginvestasikan dana nasabah dalam bentuk apakah uh, obligasi, deposito, ya, nah, atau membeli saham, ini semua adalah bagian dari aktivitas investasi, ya. Kemudian aktivitas pendanaan, hutang, ya. Nah, ini, ya, perusahaan dari bank dan sebagainya, atau membayar pinjaman, ya, atau menambah modal, ya, modal di store, ini semua kita masukkan. Jadi ini adalah hal-hal yang kemudian dicatatkan di dalam neraca, ya, harus. Nah, sementara di sini ada metode tidak langsung, ya. Nah, di mana di dalam metode tidak langsung ini juga kita masukkan, ya, depresiasi, ya, amortisasi dan sebagainya, ya. Nah, sebagaimana tabel ini, ya. Jadi ini yang agak berbeda di sini adalah penyusutan, ya. Jadi dihitung penyusutan seperti apa, amortisasi seperti apa, ya. Kalau yang metode langsung yang dicatatkan adalah berdasarkan transaksi keuangan, ya. Transaksi keuangan. Nah, di sini ada hal-hal lain yang juga dimasukkan walaupun bukan termasuk di dalam transaksi, ya, yang misalnya penyusutan aset, ya, amortisasi aset, misalkan, ya, dan sebagainya. Nah, ini, ya, ini yang membedakan antara metode langsung dan metode tidak langsung, ya, di sini.
Ya, oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke capital budgeting. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, di grafik tadi ini kan kita melihat ya bahwa di awal itu siklusnya masih ya cash flow-nya negatif ya. Kemudian diikuti tahap pertumbuhan dewasa kemudian ini. Nah, tentu bagaimana kita menyusun arus kas ya untuk kegiatan yang akan kita rencanakan ya, kegiatan yang akan nah ya. Jadi kalau kita bicara di sini capital budgeting, budgeting ini berkaitan dengan pembiayaan kapital modal ya, ya, di mana perusahaan menyiapkan modal untuk membiayai aktivitasnya di masa depan. Baik itu untuk keperluan investasi, ya, berkaitan dengan operasional, berkaitan juga dengan pendanaan dan sebagainya. Nah, inilah kita bicara di capital budgeting. Ya. Nah, jadi ya, kalau kita bicara mengenai kapital, yaitu modal di sini, ya, ini, ya, aktiva tetap, ya, yang digunakan perusahaan nantinya untuk menghasilkan arus kas, ya. Nah, tentu ada kapital yang harus diciptakan, ya. Ada modal yang harus dibentuk, ya, berupa aktiva tetap. Nah, sementara budgeting, ya, budget adalah penganggaran, ya, di mana kita berusaha untuk membuat rincian arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode proyek, ya, selama periode tertentu dari operasi perusahaan, ya. Nah, itu kita rinci semua, ya. Nah, kan berbeda kalau kita membaca arus kas yang sudah perusahaan yang sudah berjalan dengan yang belum beroperasi. Nah, tentu kita harus merencanakan semua di sini, membuat suatu proyeksi, membuat suatu estimasi, ya, berapa kas masuk, berapa aliran kas keluar, ya, berapa lama itu akan kita buat, ya, 5 tahun, 10 tahun, ya misalkan, ya. Nah, ini yang kita buat dalam bentuk anggaran, ya. Jadi di sini ya capital budgeting sendiri merupakan garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap, ya. Jadi apa yang akan kita lakukan berkaitan dengan aktiva tetap dan bagaimana dari aktiva tetap itu akan menghasilkan arus kas, ya, selama periode tertentu. Nah, oke. Di sini tentu kita perlu juga memahami, ya, menganalisa mana yang perlu kita masukkan dan mana yang tidak perlu, ya, karena ini juga akan mempengaruhi dari besarnya investasi, besarnya operasional, besarnya kemudian dari sisi pendanaan. Nah, ini yang perlu kita lihat, ya. Aktiva tetap seperti apa yang akan kita kembangkan ke depan, apa yang perlu kita masukkan, apa yang perlu kita pertimbangkan, di sini kita lakukan di dalam penganggaran modal. Ya, jadi
berkaitan dengan penganggaran modal ini tentunya kalau perusahaan sudah membuat ya capital budgeting, ya tentu akan mempengaruhi sisi pembiayaan atau penganggaran perusahaan. Ya, karena apa? Ya, ketika perusahaan di sini sudah menganggarkan modal untuk suatu aktivitas tertentu di dalam membiayai aktiva, tentu itu tidak akan nantinya bisa secara fleksibel digunakan untuk kegiatan yang lain. Ya, karena ini juga akan berpengaruh terhadap kegiatan yang dilakukan perusahaan. Ya, jadi ini yang perlu kita lihat. Ya. Kemudian juga membantu kita, ya, bagaimana kita mengelola anggaran, ya, selama periode tertentu. Ya. Apakah dengan pola penganggaran yang kita estimasi itu akan memberikan dampak yang menguntungkan atau tidak bagi perusahaan, ya. Jadi kita lihat ya, pengeluarannya seperti apa, cukup realistis apa tidak, ya. Bagaimana dari sisi efisiensinya, ya, itu yang kita juga perlu ketahui. Nah, tentunya di sini kapan penganggaran modal itu perlu kita buat, ya, capital budgeting, yaitu ketika ya perusahaan melakukan penggantian peralatan, ya, yang kita juga sebut replacement, ya, perawatan bisnis, ya, mengganti peralatan-peralatan yang sudah tidak efisien, ya, karena ini menjadi beban bagi perusahaan. Alatnya sudah tua, ya, boros bahan bakar. Nah, ini semua ya kita ganti, ya, khususnya proses yang rusak, ya. Nah, yang kedua replacement yang berkaitan dengan pengurangan biaya. Apakah dengan mengganti peralatan itu dapat mengurangi biaya-biaya yang timbul, ya, dari operasi perusahaan. Nah, ini yang kita lihat di replacement. Ya, kita masukkan kategori ini kepada capital budgeting. Kemudian juga ekspansi produk atau pasar, ya. Jadi kalau kemudian perusahaan ingin ekspansi produknya, ya, menambah, ya, outlet pemasaran dan sebagainya. Nah, tentu ini juga perlu kita kategorikan sebagai capital budgeting, ya. Kemudian memperluas pemasaran, ya. Ini kita juga, ya, berupa ekspansi, ya, ke pasar yang baru ini. Nah, yang berikutnya adalah bisa berupa proyek keamanan, ya, atau lingkungan, ya, terutama kalau di beberapa perusahaan, ya, yang menggunakan IT, ya. Nah, itu juga perlu keamanan sistem yang baik, ya, security-nya harus bagus. Nah, ini juga kita masukkan ke dalam project, ya, capital budgeting, ya, karena ini juga berguna untuk keamanan operasi perusahaan, ya. Kemudian lead bank R&D itu juga kita masukkan ke capital budgeting, ya, apa yang akan kita desain, apa yang akan kita buat dan sebagainya, nantinya produknya seperti apa, ya, ini kita masukkan.
dan juga bisa berupa kontrak-kontrak jangka panjang, ya, di mana ya perusahaan dengan kontrak jangka panjang itu bisa kemudian melakukan investasi aktiva tetap, ya. Misalkan gini, ya, satu perusahaan mendapat kontrak, ya, untuk kegiatan antar jemput karyawan. Nah, berarti perusahaan bisa melakukan investasi berupa jasa, misalkan antar jemput, ya. Dia membeli kendaraan, ya, untuk melayani kliennya tadi. Nah, ya, kenapa dia melakukan itu? Karena dia sudah mendapatkan kontrak jangka panjang untuk melayani perusahaan, ya, kliennya tersebut. Nah, ini juga kita bisa masukkan sebagai dalam capital budgeting, ya, dan juga masih banyak konsep-konsep yang berkaitan dengan capital budgeting, ya, klasifikasi proyek yang nantinya kita analisa. Nah, ini. Jadi apa yang perlu kita ketahui, ya, prinsip dasar dari capital budgeting, ya. Yang pertama adalah cash flow. Nah, cash flow itu, ya, karena ini penting sekali, ya, bagaimana kita melihat arus kas sebagai sarana di dalam pengambilan keputusan, ya. Jadi go or not go itu tergantung keputusannya dari arus kas yang ada, ya. Jadi keputusan-keputusan diambil setelah mengkaji dari arus kas yang sudah ada atau sudah disusun, ya, di sini. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana di dalam capital budgeting itu menyusun arus kas, ya. Nah, tentunya di dalam menyusun arus kas ini sifatnya harus inkremental, ya. Inkremental itu adalah adanya kenaikan tetapi secara bertahap, ya, tidak langsung drastis. Misalkan perusahaan yang bergerak di bidang angkutan, ya, bagaimana mereka menyesuaikan tarif jasa, ya, yang harus dibayar oleh customer, ya. Misalkan harga layanan itu naik, ya, disesuaikan misalkan tingkat inflasi, ya, disesuaikan berdasarkan tingkat kenaikan BBM misalkan, ya. Jadi ada inkremental di situ, tidak langsung, ya, kita adjust, ya, secara drastis, ya. Jadi ada peningkatan tapi secara bertahap. Nah, kemudian juga yang harus kita pertimbangkan adalah waktu, karena kan kita menyusun arus kas ini untuk berapa tahun, ya. Ini adalah masalah yang krusial, ya. Apakah arus kas kita susun untuk 10 tahun atau 20 tahun itu tentu akan berbeda dampaknya, ya. Contoh sederhana, ya, investasi jalan tol, ya, misalkan, ya, jalan tol. Kalau cash flow-nya kita buat 10 tahun, ya, 10 tahun. Bisa jadi investasi yang dikeluarkan, ya, di awal itu 10 tahun belum balik modal, ya, belum balik modal itu. Contoh sederhana adalah
KCIC. Nah, itu ya. Berapa lama itu kita memproyeksikan arus kas? Ya, 20 tahun. Nah, di 20 tahun belum tentu sudah balik modal, ya. Hutang-hutang sudah kebayar, ya. Jadi ini yang harus kita pertimbangkan adalah berapa lama timingnya, ya. Itu yang krusial di sini. Kemudian cash flow, ya, yang kita susun adalah setelah pajak, ya. Jadi, ya, jangan sampai, ya, perhitungan yang kita buat itu masih belum memperhitungkan pajak, ya. Nah, dalam perhitungan, ya, arus kas netnya positif, ya. Tetapi ketika ada pajak yang harus dikeluarkan, akhirnya jadinya negatif, ya, arus kas bersihnya. Oleh sebab itu, kita hitung berdasarkan ini, ya, setelah pajak. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan ini, ya, biaya keuangan. Itu kita abaikan, ya. Nah, berapa? Misalkan tingkat, ya, komisi, ya, dari pinjaman dan sebagainya. Nah, itu kita abaikan sehingga tidak memperumit, ya, arus kas yang disusun. Oke. Jadi ini ada beberapa hal yang konsep penting yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan capital budgeting, ya. Jadi capital budgeting ini menjadi satu hal yang menarik, terutama untuk pengambilan keputusan investasi jangka panjang. Ya, jadi kalau kita membuat investasi jangka panjang, tentu kita harus menyiapkan capital budgetingnya seperti apa. Karena ini yang menjadi landasan kita untuk pengambilan keputusan. Ya. Oke. Juga cash flow-nya, ya. Tidak sekedar kita hanya melihat dari sisi pendapatan, ya, di dalam menyusun capital budgeting, ya. Komponen-komponen yang lain, ya, seperti apa, besarannya bagaimana, ya, karena ini nanti tentu akan mempengaruhi, ya, investasi yang kita lakukan, ya. Kemudian ada 3 ya, metode yang sering kita gunakan, ya. Payback, ya, metode payback. Payback ini artinya berapa lama investasi kita itu akan kembali, ya. Jadi kalau kita menginvestasikan dana di awal, ya, misalkan 1 M, kira-kira 1 M itu akan kembali dalam berapa tahun. Nah, itu kita bicara mengenai payback method, ya. Nah, semakin cepat, ya, nah, rule of thumb-nya semakin, itu akan semakin menguntungkan, ya. Tapi semakin lama pengembaliannya, ya, itu tidak menguntungkan. Karena apa? Semakin lama pengembalian, ya, balik modal, itu juga akan semakin besar risikonya, ya. Oleh sebab itu, di sini adalah bagaimana secepat mungkin investasi yang sudah dilakukan itu bisa kembali modal, ya, modalnya balik, ya. Oke, yang berikutnya adalah internal rate of return, ya. Nah, yaitu kita melihat, ya, seberapa besar,
ya, return ya dari project kita ya, dibandingkan dengan misalkan suku bunga atau tingkat pinjaman ya. Nah, tentu disinilah kita hitung ya. Kalau rate of return-nya dari project itu lebih besar ya dari suku bunga pinjaman ya, tentu ini akan menguntungkan bagi perusahaan di dalam melakukan investasi ya. Tetapi kalau ternyata rate of return-nya itu dari suatu investasi itu lebih rendah ya dibandingkan kita meminjam ya, ya tingkat suku bunga pinjaman, nah, tentu ini juga beban yang berat bagi perusahaan ya. Ini yang kita lihat di rate of return. Kemudian juga ya net present value ya. Nah, ini bagaimana nilai sekarang bersih. Nah, ini tentu uh, prinsip-prinsipnya sudah Anda pahami ya. Time value of money ya, mungkin sudah disampaikan oleh Pak Wisudanto. Nah, itu yang menjadi dasar dari perhitungan net present value ya, nilai sekarang bersih seperti apa ya. Jadi arus kas itu yang kita buat selama 20 tahun kemudian kita tarik ya dengan ke nilai saat ini kira-kira positif atau negatif ya. Nah, itulah kita bicara net present value. Ya, diskon rate ya. Nah, itu juga secara normal itu biasanya biaya modal ya. Nah, tentu ada hal yang kita pertimbangkan baik ketika menghitung internal rate of return atau menghitung net present value adalah menetapkan diskon rate. Ya, diskon rate pada umumnya kita menggunakan cost of capital ya. Bagaimana menghitungnya ya, menentukan besarnya cost of capital yang tepat di sini ya. Oke, kemudian juga kita perhitungkan di dalam capital budgeting adalah setelah pajak ya. Ya, keuntungan setelah pajak. Makanya ada istilah-istilah yang berkaitan dengan EBIT, earning before interest and tax. Nah, nah, ya, jadi pendapatan setelah bunga, ya, interest dan tax. Ya, ini juga menjadi perlu kita perhatikan. Nah, ini ya. Ada beberapa tahapan yang perlu kita di dalam membuat capital budgeting. Harus kita tentukan biaya project ya. Project tersebut membutuhkan biaya berapa besar. Ya, ini harus kita tentukan ya. Ya, karena butuh suatu estimasi yang tepat ya. Apakah terlalu mahal, terlalu murah ya, atau moderat. Nah, disitulah kita tentunya diharapkan bisa menentukan biaya project. Kemudian juga memperkirakan aliran kas ya dari proyek tersebut. Kemudian nilai akhirnya berapa? Ya, itu harus kita juga lihat ya. Misalkan kita membangun pabrik ya. Pabrik itu umur teknisnya 10 tahun. Ya. Setelah 10 tahun beroperasi, berapa nanti nilai akhir ya dari proyek tersebut ya. Nah, pertimbangkan ya.
Jadi kalau sekarang kita investasikan bangun pabrik harga tanah sekian, ya biaya pembangunan sekian dan sebagainya. Nanti setelah 10 tahun itu bagaimana nilai itu? Ya. Kemudian risiko, ya harus ada estimasi juga, ya risiko. Nah, risiko itu juga macam-macam. Ada risiko politik, ya risiko, ya, ya risiko yang finansial dan sebagainya, ya sehingga kita bisa lihat, ya aliran kas tadi tentunya sudah mempertimbangkan berbagai risiko yang akan terjadi karena kita bicara mengenai ini timing, ya proyeknya itu juga panjang, ya 10 tahun, ya 20 tahun misalkan. Risiko apa yang mungkin terjadi di situ? Nah, kemudian dengan mengetahui risiko, yaitu manajemen of capital, ya, yang tepat, ya. Nah, biaya modal yang tepat seperti apa, ya, itu tentu menjadi bagian yang harus kita estimasi, ya, untuk menentukan besaran risiko. Nilai waktu uang, time value of money, ya, ini yang juga perlu kita lihat, ya. Nah, kemudian nilai sekarang, ya present value, ya dari aliran, ya kas sampai akhir project itu seperti apa, ya. Nah, inilah yang bagian-bagian penting yang nantinya perlu uh, kita diskusikan, ya dengan menggunakan metode-metode, ya. Tentu ada langkah-langkah yang harus dilakukan kalau kita mau membuat penganggaran modal, yaitu identifikasi di awal. Apa proyeknya? Berapa hitung
nampaknya ke mute Pak ya? Atau Sudah kedengaran? Iya Pak, ini baru sudah terdengar. Sudah, Pak. Bukan kedengaran, Pak. Iya, Pak, terdengar. Oh ya, makasih ya. Oke, ya. Jadi ini kita estimasi biaya apa saja biaya yang kita akan keluarkan selama usia proyek, ya. Kira-kira manfaat-manfaat apa? Ya, itu kita tentu perlu perhitungkan juga, ya. Bagaimana pergerakannya, seperti apa, ya. Kemudian selain pendapatan utama, pendapatan sampingan atau tambahan itu dari mana yang bisa diperoleh, ya. Kadang-kadang ini, ya, bisa jadi justru yang lebih menguntungkan pendapatan tambahan, bisa jadi seperti itu, ya. Nah, ini tentunya perlu suatu eh, kajian-kajian yang lebih mendalam, ya, sumber-sumber pendapatan dari investasi yang kita lakukan. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan, ya, ya. Nah, ini ya data-data ini, ya. Nah, biaya tertanam, ya. Jadi ini tadi dari data akuntansi yang ada di arus kas kita analisa, kemudian nanti kita gunakan untuk pengambilan keputusan, ya, investasi. Kemudian ada biaya tertanam sunk cost, ya. Biaya yang sudah kita keluarkan tetapi tidak bisa kita tarik kembali, ya. Misalkan kita membuat semacam ini, ya, research and development, ya. Nah, bisa jadi dalam proses R&D itu prototipe yang kita hasilkan itu tidak begitu bagus, ya, atau tidak diminati oleh pasar, ya. Jadi investasi yang sudah kita keluarkan juga tidak akan bisa kembali, ya, ya. Kita sudah membuat prototipe, mengembangkan produk, tapi ternyata respon pasar tidak seperti yang diharapkan, ya. Ini yang juga perlu kita pertimbangkan, ya. Nilai waktu, ya, time value of money, ya, karena nilai uang itu juga akan berubah-ubah, ya. Berapa perubahan nilai uang dari waktu ke waktu, ya. Ini ada beberapa hal yang perlu kita lihat karena kita bicara juga berkaitan dengan capital budgeting, tidak lepas dari investasi, ya, yaitu besarnya investasi, ya. Tentu semakin besar investasi, ya, risikonya juga semakin besar, ya. Oleh sebab itu perlu kita lihat lagi, ya, apa-apa yang menjadi tantangan di dalam mewujudkan investasi tersebut, di dalam menyusun capital budgeting. Kemudian potensi keuntungan, ya, ini juga kita harus jeli, ya, di mana potensi keuntungan itu akan muncul, ya. Kemudian juga periode waktu investasi. Ini terutama penting periode waktu investasi, ya, karena semakin panjang periode waktu investasi itu akan semakin menguntungkan, ya, umur investasi. Karena apa? Di beberapa proyek, ya, umur investasi, periode waktu investasi itu digunakan untuk negosiasi, ya, negosiasi. Misalkan gini, oke, suatu perusahaan
mendapatkan konsesi pembangunan jalan tol dari A ke B. Ya. Panjangnya 50 km. Ya. Dia sudah membuat capital budgeting ya dengan nilai investasi ya. Misalkan ya untuk 20 tahun ya masa investasi. Nah, ini hasil analisa ini bisa digunakan untuk negosiasi ya konsesi. Kenapa ini bisa digunakan untuk negosiasi ya lamanya konsesi? Karena bisa jadi dari hasil perhitungan 20 tahun itu ternyata ya keuntungan yang diperoleh itu marginal ya, tipis ya. Ya untung tapi tidak begitu besar dibandingkan. Belum lagi nanti ada risiko-risiko perubahan harga sehingga ini yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan negosiasi. Ya, misalkan. Gimana kalau konsesinya tidak 20 tahun? Ya, konsesinya 30 tahun. Ya. Nah, dengan demikian ya, dengan dia membuat capital budgeting, mempertimbangkan itu, ya tentu jika itu dikabulkan, ya masa konsesinya panjang akan menguntungkan bagi perusahaan, ya memperpanjang periode waktu. Dan juga bagaimana pemulihan modal setelah akhir investasi, ya apakah setelah investasi itu berakhir, misalkan 20 tahun atau 30 tahun, semua ya investasi yang sudah dikeluarkan itu sudah kembali ya modalnya sudah kembali lagi karena itu hal yang juga penting ya agar perusahaan bisa kemudian menginvestasikan ke proyek-proyek yang baru ya dan sebagainya. Nah ini kalau kita menghadapi beberapa ini proyek pilihan ya tentu bisa jadi ya masing-masing memiliki periode yang berbeda ya mulainya juga berbeda kemudian juga time periodnya juga berbeda tentu kita harus mampu untuk menilai ya mana di antara proyek-proyek ini yang memberikan ya keuntungan yang paling baik ya di sini. Ya, ini beberapa apa tahapan ya identifikasi mengenai proyeknya ya kemudian Anda mengumpulkan informasi kemudian membuat prediksi dengan metode-metode capital budgeting kemudian pengambilan keputusan memilih alternatif kemudian juga mengimplementasikan keputusan termasuk juga mengevaluasi bagaimana kinerjanya. Apakah sudah sesuai dengan capital budgeting yang sudah disusun sebelumnya ya karena ini perlu ada adjustment ya agar di akhir perusahaan ini juga tidak sampai mengalami kerugian ya. Nah, inilah yang kita akan dibahas di kuliah-kuliah selanjutnya ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, kalau tidak ada, ini saya ingin apa menyampaikan terkait dengan tugas ya. Nah, pembagian tugas. Oke, ya. Materi kita ya
8 minggu ke depan, ya, ini berkaitan dengan arus kas semua, ya. Ini akan berhubungan dengan bagaimana kita menganalisa arus kas, ya. Apakah itu dari sisi investasi, operasional maupun pendanaan. Oke. Yang pertama, ya, ini adalah yang berkaitan dengan capital budgeting, ya, di mana kita akan membahas mengenai payback period, ya, lama pengembalian modal, ya. Ada yang biasa, ya, tidak memperhitungkan time value of money. Yang satunya kita sebut discounted payback period, ya. Nah, itu eh, dengan pendekatan yang agak berbeda, ya. Discounted payback period itu sudah memperhitungkan time value of money, ya. Kemudian menghitung net present value, ya, untuk melihat nilai sekarang bersih dari suatu project, dari suatu investasi, ya, seperti apa. Kemudian profitabilitas indeks, ya, kita menghitung indeks, ya, profitabilitas dari suatu project, ya, sejauh mana suatu project itu akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Nah, ini yang nanti akan kita bahas ya minggu depan. Setelah itu kita masih di capital budgeting, kita akan membahas mengenai internal rate of return, ya. Nah, tingkat kembalian ya internal, ya, dari suatu investasi, ya. Kemudian juga akan membahas mengenai bagaimana dengan IRR yang dimodifikasi. Nah, ini. Apa perbedaan IRR dengan MIRR, ya, bagaimana pendekatannya. Nah, itu kita akan bahas metode ini. Kemudian juga ada WACC, Weighted Average Cost of Capital, ya. Kalau kita melihat ini, Weighted Average Cost of Capital, di dalam membiayai investasi tadi, ya, kita bisa mendapatkan sumber pendanaan dari bermacam-macam sumber, ya. Misalkan dari bank. Nah, bank aja bisa dari 2 atau 3 bank yang berbeda, ya. Bisa, ya, satu bank itu memberikan tingkat suku bunga 9%, ya. Kemudian bank yang lain 11%, ya. Bank, ya, ada lagi yang murah misalkan 6%. Nah, bagaimana dengan pinjaman dengan tingkat suku bunga yang berbeda itu kita menghitung, ya, cost of capitalnya, ya, biaya modal. Nah, ini kita pakai BACC, ya. Kemudian di sini ada perhitungan marginal attractiveness rate of return, ya. Nah, rate of return seperti apa yang memberikan daya tarik, ya, bagi perusahaan, ya. Berapa, ya, minimal, ya, yang diharapkan rate of return-nya oleh perusahaan, ya. Nah, itu akan kita bahas di minggu ke-11, ya, karena ini ya masih berkaitan dengan investasi, ya. Kemudian yang ke-12 itu kita bicara mengenai dari sisi operasional, ya. Nah, ketika kita bicara operasional, kita melihat, ya, bagaimana operasi perusahaan itu bisa melebihi, ya, BEP, ya, break even point. Nah, ya.
Ya, BEP itu sama seperti impas, ya, tidak untung dan juga tidak rugi. Nah, itu loh, ya, istilah BEP. Nah, tentunya operasi perusahaan itu menginginkan agar BEP, ya, agar di atas BEP, ya, keuntungannya, ya. Oleh sebab itu kita juga harus melihat yang disebut degree of leverage, ya. Nah, bagaimana ininya, ya, leverage dari operasional maupun leverage dari finansial. Nah, ini yang nanti akan kita bahas karena ini adalah akan mempengaruhi operasi perusahaan, ya, dari sisi arus kas, dari sisi operasi. Terus kemudian di minggu ke-13 kita bicara mengenai profitabilitas, ya. Nah, tentu ketika kita bicara profitabilitas itu tidak lepas dari bagaimana kita melakukan investasi, bagaimana kita memanfaatkan aset, ya, bagaimana kita memanfaatkan, ya, menargetkan penjualan dan sebagainya. Nah, di sini kita melihat beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk menilai profitabilitas, ya. Ada ROI, ROE, ya, ROS maupun ROA, ya. Ini kita bahas di minggu ke-13. Minggu ke-14 kita bicara mengenai solvability analisis, ya. Nah, ini berkaitan dengan hutang jangka panjang, ya, hutang. Nah, tentunya bagaimana kita memprediksi kemampuan perusahaan di dalam mengelola hutangnya, ya, yaitu melalui beberapa pendekatan di sini. Debt to total asset ratio, ya, bagaimana rasio hutang terhadap aset. Ya. Nah, idealnya, ya, rasio hutang terhadap aset itu lebih kecil dari 1. Artinya aset itu harus mampu menutup hutang yang ada, ya. Namun di beberapa kasus itu juga sering dijumpai bahwa hutang perusahaan itu lebih besar daripada aset yang dimiliki. Nah, ini seperti apa? Nah, ini kita bicara bahas di DAR, ya. Ada juga DER, debt to equity ratio, ya. Hutang terhadap modal yang di-store, ya, oleh pemegang saham, ya. Terus juga apa bedanya dengan long term, ya? Debt to equity ratio, ya. Dan juga ada times interest earn, ya. Itu yang nanti akan kita bahas mengenai analisa hutang, ya. Kemudian, ya, setelah solvability, nah, kita bicara mengenai tadi pendanaan, ya. Pendanaan ini bagaimana perusahaan memperoleh dana dari penerbitan saham, ya, atau sering kita juga sebut sekuritis, ya. Nah, ada saham preferensi, ada saham umum, ya. Apa perbedaannya di sini? Kemudian ada juga dividen, ya, obligasi dan sebagainya, ya. Nah, itu juga yang perlu nanti kita bahas dari sisi pendanaan. Kemudian juga di dalam saham itu ada indikator-indikator, ya, yang perlu kita pahami, ya. EPS, PBV, PER, ya, EPS earning, ya, per share, ya, pendapatan setiap lembar saham itu seperti apa, ya, price to book value, ya, ya.
price to earn ratio ya dan sebagainya. Nah, ini kenapa ukuran-ukuran ini ya seringkali ini menjadi salah satu ukuran fundamental ya ya dari suatu uh, nilai saham ya. Nah, kita melihat juga uh, ukuran-ukuran ini ya ya. Kemudian yang berikutnya minggu ke-16 ya. Setelah kita pelajari masing-masing konsep bagaimana kita menggabungkan tadi ya. Ya, menghubungkan antara misalkan hutang dengan profitabilitas dengan harga saham ya. Apakah kalau hutangnya besar itu akan mempengaruhi harga sahamnya turun ya? Apakah kalau kemudian profitabilitasnya tinggi itu akan menaikkan harga saham dan sebagainya. Nah, ini yang kita coba untuk lihat ya bagaimana hubungan di antara komponen itu. Jadi ini adalah topik pembahasan yang dibagi berdasarkan kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok menyiapkan PPT untuk membahas ya konsep-konsep ini beserta studi kasusnya. Ya, dilengkapi dengan studi kasusnya seperti apa ya. Nah, kemudian ya kelompok tersebut akan mempresentasikan ya materinya ini. Nah, kemudian ada kelompok penanggap, tapi kelompok penanggap tidak perlu membuat PPT, ya hanya memberikan masukan, komentar, pertanyaan terhadap materi yang disajikan oleh kelompok penyaji, ya. Nah, bisa diluruskan sekiranya ada yang kurang tepat atau juga bisa ditanyakan kalau ada yang kurang jelas, ya. Misalkan contoh, ya minggu depan kelompok A itu presentasi yang berkaitan dengan PP, ya, kemudian NPV, PI dan sebagainya. Nah, kelompok B minggu depan yang akan menanyakan kepada kelompok A, ya, mengenai materi itu, ya. Demikian pula minggu berikutnya ketika kelompok B presentasi, ya, mengenai IRR dan sebagainya. Nah, kelompok C yang akan memberikan tanggapan. Jadi seperti digilir, ya, seperti itu. Nah, ini rencananya ada 8 kelompok, ya. Jadi kalau saya lihat ini jumlah ininya, ya, uh, presensi kehadiran 36, ya. ah, ada yang 4, ya, ada yang 5, ya. Mungkin ada beberapa kelompok yang anggotanya 5, ya. Itu ya kira-kira materi yang akan kita bahas dan juga yang nantinya Anda siapkan ya untuk kuliah kita pada minggu eh, depan, ya. Sekiranya Anda sudah punya ini kelompok kemarin, ya, misalkan dengan jumlah seperti yang saya sampaikan tadi, ya, ya bisa menggunakan kelompok yang sama, ya, tidak harus membuat kelompok baru, ya, itu, ya. Nah, nanti bahan-bahan yang sudah dipresentasikan, ya, setelah Anda presentasikan, kalau ada yang perlu direvisi, diperbaiki, ditambah, ya, silakan. Setelah itu nanti bisa dikirimkan ke classroom, ya, nanti dimasukkan di situ, ya, untuk tugas presentasi mingguan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait ini materi topik pembahasan beserta ininya. Ya, silakan. Ada 2. Ya, izin Pak Eko. Ya, Yang di poin 4 itu juga ada
C, yaitu kelompok penanya atau penanggap. Itu beda lagi ya Pak ya? Ya, yang C. Ya apa ini Nah, Pak? C itu kalau kelompok B sudah selesai nanya, ya, kelompok yang lain boleh ya memberikan tanggapan. Ya, ini penyaji pembahas B, ya. Enggak, ini anu ya. Setelah B menanyakan, jadi ini B merangkap C, ya. B merangkap C, ya. Pembahas penanya, penanggap, ya. Jadi satu ini B dan C-nya jadi satu. Nah, setelah itu boleh eh, kelompok yang lain itu menanyakan kalau kurang jelas. Jadi biar kalau ada sesuatu yang belum clear, ya kelompok-kelompok yang lain pun bisa menanyakan materi yang sudah disampaikan pada hari itu. Kira-kira itu anunya. Ya Ya, Pak. misi Pak. Eh, Ya, kelompok yang kemarin itu cuman sampai kelompok F, Pak. Apakah perlu kelompoknya dirubah atau yang kelompok G dan H nanti salah satu dari kelompok A sampai F yang membawakan materi penyangga atau penyaji, Pak? sampai F. Ya, jadi ini kalau dilihat F berapa? Berarti kalau 6 6 itu satu kelompok 6 orang ya kemarin. Ada yang 5, ada yang 4, Pak. Ada yang 6 cuma satu, Pak. Oh Karena gitu. waktu kita bagi kelompok ada kawan satu yang pindah kelas, Pak. Oh gitu. Ya nanti bisa disesuaikan. Nah, kalau itu dibagi sampai F, ya sampai F, mungkin materi G bisa di cover oleh kelompok F, Oke, Pak. ya. Baik, Ah, Pak. ya. Karena ini materinya masih sama berkaitan dengan saham securities. Baik, baik, Pak. Ya. Oke. Untuk yang kelompok H, materi kelompok H, Pak. Kalau kelompok H nanti kita lihat saja terakhir, Oke, baik, Pak. ya. Itu. Ya, makasih, Pak. Oke. Ya. Izin, Pak. Masih ada ini yang resen, silakan. Ya, izin Pak Eko. Ya, Eh, untuk yang nomor 6 nanti, Pak. Ini kan bahan presentasi setelah disempurnakan berdasarkan hasil diskusi wajib diunggah ke dalam Classroom ya paling lambat 2 minggu. Itu nah, dalam bentuknya PPT atau Word Pak ya nanti ya dokumen. PPT aja, PPT-nya aja yang dilengkapi. Oh ya, oke, terima kasih Pak. Ya, heeh. Ya, silakan ini. Menambahkan pertanyaan, Pak. Ya, Untuk yang silakan. kelompok penyajinya itu ada batasan untuk waktu presentasi atau bebas? Ya, paling enggak materi yang disampaikan itu bisa tercover semua, ya, terkait dengan itu, Oh, oke. termasuk studi kasusnya. Ya, tidak Batasan hanya konsep, waktu. tapi juga ya ah, case studinya sehingga nanti bisa dipahami. Ya, seperti itu. Ya, cukup clear ya. Ini sudah saya upload di Classroom. Silakan nanti masing-masing ini kelompok untuk membaca lagi. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ah, disampaikan ke saya. Ya, tuh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Ya, mohon maaf minggu kemarin saya tidak bisa mengisi karena masih ada kegiatan di luar. Ya, mungkin nanti untuk
kuliah pengganti sambil jalan lah kita kita sesuaikan ya. Misalkan ini hari Jumat, misalkan ada kelompok lain, misalkan yang sudah siap ya, tidak harus hari Jumat, misalkan Kamis malam ya, bisa kita sebagai pengganti ya minggu yang kemarin ya. Oke, ini ada dua yang raise hand. Ya, silakan. Oh, ya. Kalau ada yang ini ada yang masalah dengan presensi, ya, belum sempat presensi dan sebagainya, tidak bisa akses ke presensinya, bisa hubungi saya, namanya, nanti saya coba ini, ya, menyesuaikan, ya, ininya. Ada yang belum, ya, ada yang belum mengisi presensi atau tidak bisa. Izin Pak Eko, Ya, saya belum absen Pak. oke, nanti saya ini Pak Ahmad, ya. Oke, kalau tidak ada saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semua, ya. Selamat malam, ya. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eko. Ya, sama-sama.